Sobat investor semua, hari ini gue ingin review salah satu reksadana yang menurut pendapat gue menarik untuk kita review, yaitu Eastspring Investment Value Discovery Class A. Nah, reksadana ini cukup menarik karena dalam 1 tahun terakhir bisa memperoleh keuntungan 41,57%. Tapi apakah benar-benar bagus reksadana ini? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ketika kita ingin menilai reksadana ini bagus atau enggak, banyak aspek yang kita bisa lihat ya teman-teman semua. Kita nggak bisa terlalu berpatok terhadap return masa lalu, karena return masa lalu itu belum tentu menentukan return masa depan. Tapi itu bisa dijadikan aspek penilaian kita untuk memilih reksadana yang bagus. Oke, biasanya gue ketika memilih reksadana atau mau menilai reksadana atau menganalisa reksadana, gue itu mulai dari reputasi. Nah, reputasi itu sebenarnya berbagai macam ya teman-teman semua. Reputasi itu bisa jadi apakah dia udah pernah ditegur OJK atau enggak gitu. Kalau misalkan dia belum pernah ditegur OJK, berarti reputasinya bagus. Artinya memang tidak perlu ada sesuatu yang kita khawatirkan gitu loh terhadap reksadana ini. Dan sejauh yang gue tahu ya, di sini dia belum pernah ada teguran dari OJK juga. Artinya bagus gitu kan ya. Terus kalau misalkan aspek lain kalian bisa lihat daripada rata-rata kinerja reksadana yang dipegang oleh manajer investasi ini, ya, dipegang oleh aset manajemen Eastspring ini. Nah, rata-rata secara yang gue lihat itu rata-rata tuh produce result yang bagus atau secara 1 tahun terakhir mereka bagus nih returnnya. Artinya berarti si manajer investasi dalam mengelola reksadananya untuk 1 tahun terakhir itu udah cukup baik gitu ya. Itu aspek kedua dari reputasi yang biasa gue lihat. Dan yang ketiga, itu tuh biasanya dari segi reputasi gue juga dari keterkenalan. Jadi Spring ini asing nggak sih di telinga gue gitu. Kalau di gue sendiri sih, sebenarnya gue pernah dengar, tapi gue nggak terlalu yang denger banget ya gitu. Kabar-kabar beritanya gitu. Cuman beberapa waktu lalu juga sempat ada pemberitaan juga soal Spring ini. Tapi kalau mau dibilang yang sering banget, enggak guys gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian udah pernah dengar atau apa, oh berarti ini sudah ada syarat bisa menjadi reksadana pilihan nih. Tapi sebenarnya banyak aspek yang mesti kalian nilai. Oke, itu dari segi reputasi. Kedua, gue menilai dari AUM. AUM itu adalah aset under management atau gampangnya adalah dana kelolaan pada reksadana. Dana kelolaan pada reksadana semakin tinggi itu semakin baik. Biasanya kalau misalkan udah di atas 100 M itu udah bagus. Nah, di sini dana kelolaannya itu adalah 2,49 triliun. Nah, 2,49 triliun itu sudah sangat baik. Kenapa? Karena itu sudah di atas dari 100 miliar dan udah gitu dia udah bahkan triliun, lebih daripada 1 triliun. Artinya itu sudah baik gitu ya dari dana kelolaan. Kalau misalkan dana kelolaan yang gede itu bagus, kenapa? Karena sebenarnya berarti banyak orang yang berani untuk naruh duitnya di situ dalam jumlah besar. Kalau mereka berpikir ini nggak bagus, nggak mungkin mereka taruh dalam jumlah yang besar gitu loh. Bahkan bisa sampai totalnya itu 2 triliunan lebih gitu sih. Itu. Lalu dari AUM seperti itu. Yang ketiga, aspek yang gue nilai baru dari kinerja masa lalu. Atau nama lainnya adalah CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Nah, CAGR ini sendiri 1 tahun terakhir adalah 41,57%, 3 tahun 3,45%, 5 tahun 24,52%. Di sini artinya apa? 41,57% itu karena memang kita sempat melewati pandemi ya. Pada saat pandemi kan itu drop banget. Dan ini baru lagi mau naik nih. Nah, kayaknya perhitungan kurvanya itu dari yang bottom banget nih atau dari yang paling bawah banget, dan dari paling bawah sampai sekarang itu udah naik 41%. Tapi kalau kita tarik 3 tahun, yang mana berarti itu bukan hitungannya dari titik di paling bawah,
itu dari yang masih di atas terus tiba-tiba ke bawah, itu masih kita dapat untung cuma 3,45%. Artinya ya apa ya? Kalau misalkan kalian invest sebenarnya di jangka waktu 3 tahun, kalian masih untung tipis. Kalau dalam 1 tahun terakhir dan lu hoki, lu invest pada saat yang turun banget, itu lu udah bisa dapat 41,57%. But again, dari 5 tahun kita bisa lihat di sini keuntungannya 24,52% berdasarkan data saat ini. Artinya kan kalau misalkan lu 5 tahun, lu sebenarnya untungnya juga masih lumayan gitu loh. At least lu bisa menghindari volatilitas yang terjadi gitu loh pada tahun ketiga. Itulah fungsinya invest dalam jangka panjang untuk minimalisir risiko-risiko seperti ini. Itu sih, itu untuk CAGR. Lalu gue juga biasanya lihat daripada expense ratio. Expense ratio tuh sebenarnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Nah, semakin kecil biaya ini, semakin baik ya. Nah, di sini 2,67%. Nah, 2,67% menurut pendapat gue adalah rendah, guys. Atau ya baiklah, cukup baiklah. Karena kenapa? Karena kalau misalkan biayanya ini rata-rata reksadana saham tuh rata-rata tuh sekitar 4 atau 5%. Di sini bisa sampai 2,67%, ini memang udah cukup bagus berarti. Artinya manajer investasi itu nggak ngeluarin budget gede untuk mengelola reksadana tersebut. Gitu sih. Otomatis itu yang dipengenin investor tuh yang expense ratio-nya kecil. Tapi lagi-lagi expense ratio kecil itu belum tentu selalu terbaik ya guys. Kadang expense ratio yang gede malah justru malah bisa jadi return-nya malah lebih bagus gitu ya. Itu case-nya beda lagi gitu. Itu dari segi expense ratio. Lalu ada yang namanya drawdown. Drawdown adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana ini. Entah setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Jadi beda-beda. Nah, di sini drawdown-nya untuk 1 tahun terakhir yaitu minus 11,82%. Artinya apa? Artinya di sini minus 11% ini biasanya kalau tanpa kondisi pandemi ini cukup dalam ya. Tapi kalau di pandemi ini merupakan hal normal guys gitu. Karena minus 11% ini ya wajar terjadi karena reksadana saham itu kan dia punya tingkat resiko yang tertinggi ya. Untuk reksadana ya. Otomatis tingkat resiko tinggi pasti tingkat potensi keuntungannya tinggi. Makanya kalian lihat kan 1 tahun terakhir bisa 41%. Tapi satu hal yang mesti kalian ingat juga adalah drawdown-nya. Drawdown ini tujuannya untuk kita patokan nih. Kalau seandainya turun 11%, lu ready nggak gitu? Lu siap nggak? Apa lu panic selling nggak gitu? Kalau lu belum siap untuk melihat penurunan 11%, lu mendingan jangan pilih reksadana saham gitu. Jadi sebenarnya sebuah benchmark aja ya kali ya. Atau mungkin lebih tepatnya sebuah titik aja lah. Kalau kita nggak berani di sini ya udah mendingan jangan. Ini tuh hal terburuknya lah gitu loh berdasarkan 1 tahun terakhir. Kalau lu memang siap untuk menanggulangi itu ya udah berarti nggak apa-apa gitu kalian pilih reksadana ini. Tujuannya seperti itu drawdown. Lalu juga bisa dilihat dari minimal pembelian. Minimal pembelian itu tuh biasanya ada yang dimulai dari 10.000, ada yang dimulai dari 100.000, ada yang dimulai dari 15.000, ada yang dimulai dari 500.000, ada yang dimulai dari 5 juta, 10 juta gitu. Jadi banyak banget guys gitu. Cuman di sini bisa dimulai dari 100.000. Menurut pendapat gua cukup standar sih gitu. Karena kalau misalkan reksadana tuh rata-rata dimulai dari 100.000 gitu loh. Nah, kalau 100.000 ini berarti kan cukup terjangkau ya. Kalau misalkan kalian deposito kan itu harus berjuta-juta. Sekarang lu dari ratusan ribu aja udah bisa gitu. Seperti itu sih. Jadi ini merupakan kemudahan juga buat teman-teman semua yang nggak punya budget besar untuk berinvestasi gitu. Itu ya minimal pembelian. Lalu ada yang namanya bank kastedian dan bank penampung. Nah, bank kastedian dan bank penampung ini biasanya kalau misalkan sama dengan rekening kita tidak kena fee transfer. Fee transfer tuh sekitar 3,5 maupun 6,5 ya. 3,5 ataupun 6,5. Jadi kalau misalkan kita beda bank nih sama si bank penampung, kita kena gitu loh biaya transfer tersebut. Nah, di sini misalkan ya. Di sini kan standar charter kan bank penampungnya. Nah, kalau misalkan standar charter terus bank kalian misalkan BCA, berarti kalian kena tuh sekitar 3,5 atau 6,5. Tapi kalau sama-sama standar charter, ya udah nggak kena. Seperti itu. Untungnya kayak gitu sih.
Nah, lalu yang terakhir itu adalah alokasi aset. Alokasi aset merupakan salah satu aspek yang penting juga ya. Di sini berapa persen dia naruhnya? Di sini tuh naruhnya mayoritas di saham ya. Memang reksadana saham mayoritas pasti taruhnya di saham gitu. Ini sekitar 90%-an lah, gitu, 90,09%. Nah, sedangkan sisanya itu di kas dan pasar uang gitu. Namanya juga reksadana kan paket investasi, berarti kan artinya dia tidak hanya naruh di satu aspek doang, tapi ada berbagai macam aspek di dalam. Contoh kayak lo pesen hoka-hoka bento ya, paket hoka-hoka bento. Kadang kan ada nasi, ada sayuran, ada juga mungkin chicken apa gitu di sana, ya beef apa gitu. Terus ditambah sama apa. Jadi intinya tuh di dalam satu paket itu ada beberapa macam gitu. Sama kayak reksadana. Kalau di sini paketnya itu ada beberapa reksadana, ada beberapa saham plus ada kas dan pasar uang kalau untuk reksadana ini, kayak gitu guys. Dan mungkin aspek pentingnya lain itu kalian coba cek di top holdings. Kira-kira rata-rata top holdings atau perusahaan-perusahaan yang mereka invest ini bagus apa enggak gitu. Kalau saham-saham ini mereka bagus ya, atau yang mereka taruh ini bagus-bagus, ya udah berarti kalian bisa invest di sini ya. Jadi nggak usah kalian harus tahu saham banget sih secara detail. Yang penting oh, gue Bank Mandiri gue tahu nih. Oh, bank ini gue tahu nih. Kayak gitu. Yang penting lo ada tahu lah terhadap tersebut. Udah sisanya lo tinggal akumulasiin aja tuh. Kira-kira rata-rata menurut pendapat lo cocok nggak buat gue invest? Kalau menurut kalian itu bagus, ya udah kalian invest. Kalau bagi kalian, ini kurang nih, ya udah kalian pilih reksadana lain. Seperti itu aja, simple, ya nggak? Oke, gitu aja sobat investor semua. Buat kalian yang masih pemula dan baru aja mau mulai, kalian bisa pakai kode referral gue di Bibit ya. Ada linknya di description box ya. Nah, di situ kalian bisa pakai aja. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan ketika awal mulai kalian bisa dapat 25.000. Seperti itu ya. Ya. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.